Pada kecewaku, aku tidak bisa menyalahkannya. Justru, aku menyalahkan diriku sendiri. Karena membangun ekspektasi terlalu tinggi. Ditahan menyiksa, menjauh belum bisa. Dituntut harus melupakan tanpa adanya sebuah ikatan. Sorry ya telat, soalnya tadi di jalan macet. Alasannya macet mulu, nggak ada alasan lain gitu. Emangnya kamu ngarepin alasan apa sih? Yang lain gitu, misalnya ngantri es coklat yang panjang gitu. Bilang aja kalau kamu mau es coklat. Enggak, apa sih kak? Tau banget. Kamu lucu banget deh kalau ngode-ngode kayak gitu. Jangan kayak gitu kan, nanti tambah gendut tahu. Loh, ya nggak apa-apa. Aku malah suka kalau kamu tambah gendut. Pasti kak, nggak lucu tahu. Yaudah yuk naik. Dalam hidupnya, setiap perempuan pasti punya kriteria pria idaman. Pria idaman versiku adalah dia yang pemikirannya dewasa, namun bisa membuatku tertawa dengan hal receh yang sering dia buat. Yang kedua, dia adalah yang bisa membuatku tersenyum di saat aku dikerumuni rasa kesal. Yang terakhir adalah dia yang selalu mengutamakan aku sebagai kebahagiaannya, dan semua itu ada di seorang pria bernama Ahmad Rezaldi Dirgantara, atau aku sering panggil Kak Reza. Gimana kak, udah dipesan? Udah kok, cuman tadi kentang gorengnya habis. Jadi cuma pesan siomay goreng aja. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa kok kak. Kak, aku boleh nanya nggak? Mau nanya apa Del? Misalnya, Bentar ya, mau angkat telepon dulu bentar. Halo. Oh itu, udah orang kok udah. Nanti langsung kumpulin aja. Kalau emang belum sih nanti saya ada contohnya. Gampang lah ya. Orang lagi di luar dulu, ya. Siap. Yo. kalau misalnya ada yang suka sama Kak Reza bakal gimana? Aku udah tahu sih Del, arah pertanyaannya mau kemana. Aku juga kan udah sering bilang kalau aku tuh juga beneran sayang sama kamu ya. Kamu gitu juga kan? Kamu gimana sama Kak Reza, Del? Ya kok udah nggak pernah cerita ke kita lagi? Ya gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu aja gimana, Del? Ya masih sering suka chatan, sering suka teleponan, sering suka hangout bareng. Kalau hal yang paling bikin kamu salting sama Kak Reza itu apa, Del? Apa ya? Banyak banget ya kayaknya, sampai bingung mau ceritain yang mana.
Kak Reza? Iya. Loudspeaker. Halo Kak. Asik banget ya obrolannya dari tadi. Lagi ngomongin aku ya. Kok dia tahu? Aku udah di depan. Yaudah aku duluan ya guys. Iya. Jati. Iya. Kok kamu nggak bilang sih kalau udah sampai sini? Tadi kan udah lewat telepon. Iya kan? Iya juga sih. Aku mau ngantar kamu pulang ke rumah. Boleh? Boleh aja sih. Ya udah yuk, naik. Ini helmnya aku bawa buat kamu. Oke. Oh iya Del, tadi malam kamu mau nanya apa sama aku? Nggak jadi sih kak. Lagian nggak penting juga. Loh, kenapa nggak jadi? Nggak penting juga. Jangan buat aku penasaran ya. Ayo, kamu mau nanya apa? Kak Reza janji ya jangan marah. Iya, aku janji nggak akan marah. Sebenarnya hubungan kita gimana sih kok gitu aja? Kayak gini. Maksud kamu gimana? Ya kayak gitu. Aku juga sih nggak mau sih Del, hubungan kita kayak gini aja. Tapi ternyata melupakan masa lalu itu nggak semudah itu Del. Masa lalu? Maksudnya gimana ya kak? Sebenarnya aku juga mau pengen lebih sama kamu Del. Tapi di sisi lain aku nggak mau bikin kamu sakit hati karena masa lalu aku yang belum beres. Aku cuma perlu waktu dan kamu hanya perlu sabar. Kamu percaya kan sama aku? Kamu tak akan menjadi pernah. Kamu akan kujadikan terus. Perihal bagaimana nanti kamu membalas, biarkan takdir yang berucapnya. Yang penting hari ini, aku dan kamu selalu bahagia. Del ya. Iya kak. Kamu kenapa? Nggak mau kak. Ya udah dimakan tuh makanannya. Nggak enak kalau dingin. Iya. Sini HP kamu. Del. Kak Reza mau ngapain? Kak. Kamu sayang kan sama aku? Setelah hari itu, aku merasa bahwa Kak Reza bukan Kak Reza yang ku kenal. Kak Reza adalah orang yang membuatku nyaman. Tapi di hari ini, dia menjadi posesif dan justru membuatku tidak nyaman. Jadi selama ini kamu gak ada hubungan apa-apa sama Kak Reza, Del? Ya enggak deh sih, begitu aja. Jadi kamu cuma jadi tempat pelariannya Kak Reza? Pelarian. Kalau misalnya aku jadi pelarian, kenapa harus aku sih? Ya karena kamu terlalu baik, Del. Kamu bisa maklumi dia sama masa lalunya, tapi dia nggak bisa maklumi kamu kan? Aku setuju sama Willy, Del. Sebenarnya gak apa-apa jadi orang baik, tapi kalau justru kebaikan kita malah dimanfaatin terus, itu bukannya jahat ya, Del? Del, kamu berharap apa sih sama orang yang belum selesai sama masa lalunya?
sini, Del? Ya nggak apa-apa sih kak, udah biasa juga kan di sini. Kan rumah kamu masih jauh. Ya nggak apa-apa kak, masih jauh juga. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Mau sampai kapan sih kak hubungan kita kayak gini terus? Maksud kamu apa, Del? Sebenarnya kita ini apa sih kak? Aku udah sering bilang kan, kalau aku tuh Butuh waktu dan aku harus sabar lagi kan. Aku juga lagi berusaha, Del. Aku juga nggak mau hubungan kita kayak gini aja. Tapi itu semua nggak. Semua itu gampang kak, itu semua dari diri kak sendiri. Setiap hari aku masih bingung kak, aku pengen spesial di hidup kakak. Aku juga pengen cemburu sama masalah kakak, tapi aku sadar kak, aku bukan siapa-siapa kakak. Del, please. Gak usah bawa-bawa masa lalu aku dari di hubungan kita. Hubungan? Emang kita ada hubungan apa kak? Kakak sadar gak sih? Setiap kali aku nanya kayak gini, pasti kakak selalu bawa masalah kakak. Kamu nggak tahu apa-apa, Del, tentang masalah aku. Makanya kasih aku pengertian kak, kasih aku kejelasan. Masa lalu. Aku nggak butuh masa lalu kakak. Aku juga nggak butuh cerita soal masa lalu kakak. Aku juga nggak butuh alasan tentang masa lalu kakak. Aku juga. Aku belum bisa lupain mantan aku, Del. Terus kenapa bawa aku sejauh ini? Bodoh ya. Udah tahu kalah sama masa lalu, tapi aku berharap menang. Kamu nggak bodoh, Del. Udah ya kak, semuanya juga udah jelas kan. Simpan masa lalu kakak yang di tempat seharusnya. Kita memang dekat, tapi kita tersekat. Seperti halnya dekat yang tak terikat, yang berujung rasa kecewa. Kekecewaan mengajarkanku bahwa jangan pernah mengharapkan apapun dari siapapun. Ceritanya mungkin singkat, namun sangat melekat. Bukan takdir, tapi ia hanya sekedar hadir. Dan ini bukan komitmen, tapi hanya sekedar momen. Kuharap akan ada waktu di mana kau akan memiliki sudut pandangku. Pada akhirnya, semua berjalan apa adanya. Berlalu dengan semestinya dan berakhir dengan seharusnya.